Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua pengikut mata kuliah kalkulus lanjut. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas fungsi vektor. Nanti setelah fungsi vektor kita bahas, kita akan masuk ke fungsi peubah banyak ya. Sebenarnya fungsi vektor peubahnya juga banyak ya. Tapi peubahnya itu adalah peubah terikatnya, variabel terikatnya yang banyak. Nah, variabel bebasnya hanya satu, biasanya jadi parameter. Kemudian untuk fungsi peubah banyak, peubah bebasnya itu yang banyak. Ya, variabel atau peubah terikatnya itu yang satu. Ya. Oke, baik Ananda ya. Nah, kita akan share screen. Iya. Oh ya, sorry, salah. Oke. Baik Ananda semua. Kita coba perhatikan pada layar ya. Yang kita pelajari ini adalah fungsi vektor, vector function. Nah, yang kita akan pelajari di sini adalah, untuk sesi ini adalah bagaimana melihat hubungan antara persamaan dari fungsi vektor ya, fungsi vektor dengan gambarnya. Kita ambil beberapa contoh ya. Anda bisa lihat ya. Oke. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini fungsi vektor digambarkan secara umum ya. Nah, Anda bisa lihat fungsi vektor dalam bentuk RT sama dengan FT, GT, HT. Itu ditulis ya dalam bentuk seperti itu ya. Ya, baik. Nah, untuk contoh yang jelasnya, jadi ini hanya memperlihatkan bagaimana sebenarnya gambar dari fungsi vektor di dalam ruang. Gambarnya ya adalah sebuah kurva. Kita ambil contoh yang ada di dalam buku ini ya. Ya, baik. Nah, coba diperhatikan fungsi vektornya ditulis dalam bentuk vektor seperti ini. Ya. RT sama dengan coba cos TI ditambah sin TJ ditambah TK. Ya. Apa itu I? Itu I adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu X. Ya. Sumbu X. J adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu Y. K adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu Z. Nah, ingat X-nya adalah cos T, Y-nya adalah sin T, dan Z-nya adalah T. Nah, kalau kita gambar, ya, kalau kita gambar ini, misalnya pada saat T-nya 0, nah, cos 0, X-nya cos 0. Berapa X-nya cos 0? 1 ya. Nah, T-nya 0, sin 0, 0. T-nya 0 berarti Z-nya 0. Berarti titik yang memenuhi untuk T-nya 0 adalah X-nya 1, Y-nya 0, dan Z-nya 0. 1,0,0. Ya. Oke, ya, rupanya di sini Ananda ya. Ya, ya. Di sini titiknya 1,0,0. Ini pada saat T-nya sama dengan 0. Ya. Nah, mengapa ada gambar tabung? Nah, sebenarnya gambar tabung itu hanya menolong kita, di mana sebenarnya kurva itu bergerak. Nah, coba Ananda perhatikan ya. Ananda perhatikan. Nah, rupanya
untuk X dan Y ini ada apa? Cos T untuk X-nya dan sin T untuk Y-nya. Itu sebenarnya persamaan apa? Ya, cos T, X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T. Ya, itu kalau kita masukkan nilai-nilai T, maka sebenarnya X sama dengan cos T dan Y sama dengan sin T itu akan merupakan gambar lingkaran ya. Gambar lingkaran kalau di R2. Kalau di R3 itu merupakan gambar apa? Itu merupakan gambar tabung ya, gambar tabung. Ya. Mengapa merupakan gambar tabung? Dicoba saja, coba lihat. Nah, kalau kita masukkan nilai X-nya, coba lihat. X kuadrat, coba. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini sama dengan apa? Cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T. Ya, cos kuadrat T. Ya, cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T. Nah, nilainya ini apa? Masih ingat Anda? Ini nilainya selalu nilainya berapa? 1 ya. Nah, jadi yang kita dari R2, kalau di R2, ini persamaan lingkaran yang jari-jarinya 1. Nah, tetapi kalau di ruang berdimensi 3, nah ini bukan persamaan lingkaran, ya, tetapi persamaan tabung. Ya. Jadi sebenarnya persamaan tabung. Mengapa persamaan tabung? Sebenarnya kan lingkaran dari bawah, lingkaran di atas, lingkaran ke atas terus. Ya, nah, itu sehingga ini membentuk persamaan tabung. Nah, tetapi karena ada Z sama dengan T, ya, maka setiap diberikan nilai T, misalnya nilai T-nya makin lama makin besar, maka Z-nya juga makin lama makin besar. Sehingga kurva yang terbentuk itu berada di dalam tabung, tetapi tingginya tetapi nilai-nilai Z-nya makin lama makin besar pada saat T-nya bertambah besar. Ya, jadi seperti ini ya. Oke, Ananda bisa lihat. Nah, pada saat T-nya 0 itu berada di 1,0,0. Nah, pada saat T-nya pi per 2, di mana pi per 2? Dia naik. Dia naik ke sini setinggi berapa? Setinggi pi per 2. Nah, ini dia Ananda ya, setinggi pi per 2. Ya, sehingga kurvanya itu adalah ini ya. Jadi seperti itu ya. Kurvanya adalah ini. Nah, begini terus. Pada saat T-nya bertambah, nilai Z-nya juga bertambah. Nilai Z-nya juga bertambah. Nah, sehingga kurva ini sebenarnya berada di dalam tabung, tetapi makin lama makin tinggi. Jadi seperti ini. Ya, kalau kita tambah gambarnya, nah ini naik terus, ini naik terus, naik terus. Nah, ini naik terus, gitu ya. Kalau dilanjutkan nanti, ini naik terus, ya, dan seterusnya ya. Nah, ini, oke. Ya, maaf, gambarnya kurang bagus kalau saya. Ya, jadi seperti itu Ananda. Jadi mengapa kurva ini makin lama makin tinggi? Karena ini pada saat nilai T-nya besar, ini nilai T-nya besar, maka nilai Z juga besar. Tetapi untuk X sama dengan cos T dan Y sama dengan sin T, apapun nilai T-nya, maka nilai X dan Y itu selalu berada di dalam tabung yang jari-jarinya 1. Ya, jari-jarinya 1. Ya. Oke ya. Oke, baik Ananda. Nah, ini salah satu contoh dari fungsi vektor yang rumusnya adalah ini RT sama dengan
cos TI ditambah sin TJ ditambah TK. Oke. Baik, Ananda. Oke. Nah, kita stop screen dulu. Oke. Baik, Ananda. Nah, kita lanjutkan. Nah, misalkan di contoh berikut, di contoh 6, kita akan mencari fungsi vektor balik dari yang tadi. Yang tadi itu kita membuat gambar. Nah, sekarang kita akan mencari fungsi vektornya. Nah, dari apa ini? Fungsi vektor yang merupakan kurva ya, intersection. Jadi ini irisan antara irisan antara apa? Tabung X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 ya. Nah, irisannya tabung dan bidang X tambah Y tambah Z sama dengan 2. Ya. Nah, kalau kita gambar seperti ini, tabung X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi tabungnya adalah ini ya. Anda bisa lihat ini tabungnya. Nah, tabung. Tetapi mengapa disebut apa ini? Tabungnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Ya. Tabung X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 itu merupakan tabung. Jadi pembentuknya itu dari lingkaran kalau di R2 ya. Jadi kalau di bidang XOY itu terbentuk lingkaran dengan jari-jari 1. Karena persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Tetapi pada ruang berdimensi 3, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 itu merupakan tabung. Ya, jadi tabungnya ini. Tabungnya adalah ya ini ya. Anda bisa lihat. Nah, sekarang tabung ini diiris oleh bidang. Nah, bidangnya apa? Ini bidangnya. Y ditambah Z sama dengan 2. Nah, oke. Apa kira-kira mengapa gambarnya seperti ini ya? Y tambah Z sama dengan 2. Ya. Jadi coba kalau Y tambah Z sama dengan 2, nah berarti kan apa? Nilai X-nya sembarang saja tuh. Yang membatasinya adalah Y dan Z. Nah, coba kalau Z-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 2 ya, Y-nya sama dengan 2. Jadi kalau ini dilanjutkan terus menerus ya, misalnya ini kita dapat ya, ini kita terus ini, nah maka kita dapat Y sama dengan 2 di sini. Jadi kalau tabungnya diteruskan, maka nanti tabungnya ini akan memotong di Y sama dengan 2 ya. Nah, sama juga kalau misalnya Y-nya yang 0. Jadi Y ditambah Z sama dengan 2. Pada saat Y-nya ini sama dengan Y-nya sama dengan 0 ya. Y-nya sama dengan 0. Nah, ini berarti Z-nya sama dengan 2. Kalau Y sama dengan 0, ya di mana posisinya Y sama dengan 0? Berarti di bidang apa? Kalau Y sama dengan 0, bidang XOZ. Nah, XOZ ya, XOZ. Nah, XOZ. Nah, titik potongnya di XOZ ada di mana? Oh, rupanya di apa? Dia ada di, kalau kita sumbu Z-nya ini ya, sumbu Z-nya kita perlihatkan dia berada di dalam ya. Ya, di sini. Ya, jadi sumbu Z-nya saya lanjutkan saja, dia ada di dalam sebenarnya. Ya. Sumbu Z. Kalau ini diteruskan, misalnya kelihatan dari luar ya. Sumbu Z-nya, oke. Maka titik potongnya ada di mana? Ya, yang tingginya adalah 2. Jadi bidangnya itu memotong di dalam di sini ya. Bisa dibayangkan Anda?
Ya, walaupun gambarnya titik fotonya saya gambar di luar, tapi sebenarnya bidang yang ini ya, bidang Z ini, bidang Z itu akan di dalam ini akan memotong di Z sama dengan 2. Nah, jadi apa yang terjadi? Nah, sebenarnya adalah sebuah tabung yang diiris oleh sebuah bidang. Nah, persamaan tabungnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Dan persamaan bidangnya adalah Y. Jadi ini persamaan bidangnya adalah Y, Z sama dengan 2. Nah, bagaimana mencari persamaan persamaan vektornya? Nah, coba Ananda perhatikan ya. Nah, jadi irisannya membentuk sebuah apa ini? Ya, sebuah lingkaran atau elips. Lingkaran atau elips? Elips ya. Lingkaran ya sebenarnya membentuk elips. Tapi nantilah kita lihat ya bagaimana pembentukannya. Oke. Ya. Oke. Baik Ananda ya. Nah, coba dilihat hasil irisannya. Jadi hasil irisannya adalah sebuah kurva ya. Nah, sebenarnya bentuknya seperti elips ya. Nah, sebuah kurva. Ananda harus tahu bahwa kurva yang tergambar sebagai apa itu berada pada kulit tabung. Ya, berada pada kulit tabung. Jadi tetap memenuhi persamaan apa? Persamaan tabungnya apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Ya, jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Dengan demikian, karena seperti tadi, persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1, itu X-nya dapat diganti misalnya menjadi cos T dan Y-nya adalah sin T. Mengapa? Karena cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T itu juga nilainya sama dengan 1. Ya. Jadi dengan demikian, kita bisa misalkan X-nya adalah cos T, nah, Y-nya juga adalah sin T. Nah, sudah dapat X dan Y-nya. Nah, karena sudah dapat X dan Y-nya, tinggal kita substitusi ke dalam persamaan bidangnya. Nah, coba persamaan bidangnya ini apa? Y tambah Z sama dengan 2. Oke. Nah, sehingga kalau ditulis Z sama dengan apa? Karena Z-nya kan kita belum tahu. Z sama dengan 2 kurang Y. Ya, 2 kurang Y. Nah, berarti Z-nya sama dengan 2 kurang apa? Sin T. Oke. Nah, Z-nya sudah dapat. X-nya juga sudah dapat. Y-nya sudah dapat. Dan X-nya juga sudah ada. Nah, tinggal kita masukkan menjadi persamaan atau fungsi vektor dari irisan antara tabung dan bidang. Nah, ini kita sudah dapat. Nah, ini X-nya. Nah, ini X-nya adalah cos T, Y-nya adalah sin T, dan Z-nya sama dengan 2 kurang sin T. Nah, maaf. T-nya boleh dibatasi. Misalnya kalau gambarnya ya, T-nya boleh dibatasi sampai 2pi. Jadi ini hanya satu. Mengapa boleh dibatasi sampai 2pi? Nah, karena ini sebenarnya satu kali putaran ya, satu kali putaran. Bisa juga T-nya tidak dibatasi, tetapi kurva itu tetap selalu berada di dalam gambar yang dimaksud. Ya, jadi satu putaran penuh. Kalau sampai 4pi itu 2 putaran penuh, tetapi gambarnya ya masih tetap itu saja. Oke ya. Jadi kita sudah dapat X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T,
dan Z sama dengan 2 kurang sin T. Nah, sehingga ini kita bisa tulis persamaan vektornya menjadi seperti ini. Ya, tinggal diberikan apa? RT sama dengan cos T I ya ditambah sin T J ditambah sin T K dengan T mulai dari 0 sampai 2pi. Oke, itu untuk apa? Melihat hubungan antara fungsi vektor dengan gambarnya. Jadi yang pertama tadi diketahui fungsi vektornya, lalu dicari gambarnya. Kemudian contoh yang kedua adalah kita ketahui gambarnya, lalu kita mau mencari fungsi vektornya. Ya, oke, Ananda, saya kira cukup ini. Mudah-mudahan ini bisa disimak banyak. Silakan berlatih untuk soal-soal yang lain, Ananda. Kasih.